Semeton ada banyak penafsiran tentang Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai utusan terakhir, dan ada juga pernyataan profesor di India, seorang yang Brahmana yang beragama Hindu, menyerukan kepada warganya untuk Semeton Hindu maksudnya untuk memeluk agama Islam dan percaya kepada Nabi. Dan banyak lagi penggalan-penggalan dari Weda, tulisan Weda yang dicocok logikan kalau menurut saya dengan kehadiran Muhammad itu sendiri. Dan berikut ini kita akan membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh Kompasiana.com. Semeton, bagaimana pendapat Anda tentang bahwa Nabi Muhammad itu juga dikatakan sebagai utusan yang ditunggu-tunggu oleh umat Hindu? Dan Semeton nanti silakan berkomentar, ikut meluruskan, karena saya yakin banyak Semeton yang tahu tentang ilmu dalam ajaran agama Hindu. Semeton, inilah video selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Semeton, Muhammad adalah nabi terakhir yang ditunggu umat Hindu. Dalam sebuah judul tulisan artikel di Kompasiana.com, tentunya sangat mengejutkan bagi umat Hindu dan kita semua. Artikel yang ditulis tersebut memang diakhiri dengan tanda tanya, yang berarti mungkin maksud dari tulisan yang ditulis oleh Kompasiana.com itu, Muhammad adalah nabi terakhir yang ditunggu umat Hindu. Pada tanggal 2 September 2012 tersebut seolah-olah bentuk tanda tanya atau pertanyaan. Nabi Muhammad adalah nabi yang ditunggu umat Hindu. Dalam tanda tanya, kalimat itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam. Nabi Muhammad adalah nabi yang ditunggu umat Hindu. Nah, mungkin kalimat tepat cara membacanya adalah seperti itu, Semeton, karena ada tanda tanya. Kalimat itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun umat Hindu, bahkan mungkin bagi umat di luar kedua agama itu. Betapa tidak, syariat dari dua agama itu sangat jauh berbeda. Mungkinkah Nabi Muhammad adalah nabi dari kedua agama itu? Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah juga nabi dari umat Yahudi dan umat Kristen, mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju. Mengingat dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan kalau kedatangan Nabi Muhammad sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab-kitab suci pendahulunya, seperti Taurat dan Injil. 5 kitab awal dari kitab perjanjian lama Kristen adalah apa yang oleh umat Yahudi diakui sebagai Torah, Taurat atau Pentateuch, yaitu kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sedangkan 4 kitab awal dari kitab perjanjian baru Kristen diakui oleh umat Kristen sebagai kitab Injil, yaitu kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sekalipun umat Islam menyatakan bahwa Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa adalah bukan yang diakui oleh umat Yahudi dan Kristen sekarang, atau setidaknya sudah diubah dari aslinya. Banyak para pakar ilmu kristologi yang menyatakan kalau dalam Taurat dan Injil yang diakui umat Yahudi dan Kristen sekarang ini pun masih terdapat sisa-sisa ramalan kedatangan Nabi Muhammad. Atau sebenarnya sangat menarik untuk menampilkan argumentasi pembuktiannya, tapi hal itu bukan topik utama dari tulisan yang ditulis oleh Kompasiana.com ini. Jika umat Islam percaya ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil, bagaimana dengan kitab suci umat Hindu? Mungkinkah Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang kedatangannya sudah diramalkan oleh kitab suci umat Hindu? Itulah yang akan dibahas di sini, Semeton. Sebenarnya dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang dapat dijadikan acuan bahwa Nabi Muhammad mungkin saja adalah juga seorang nabi yang ramalan kedatangannya terdapat dalam kitab suci umat agama lain, diantaranya yang pertama dalam surat Asy-Syura 26 ayat 196. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Jadi dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran juga terdapat wahyu Tuhan 2 dalam surat Fatihah 35 ayat 24 dinyatakan bahwa tidak ada suatu kaum di masa lalu tanpa seorang pemberi peringatan. Dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 40 dinyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan dan merupakan penutup para nabi atau utusan terakhir. 4 dalam surat Al-Anbiya 21 ayat 107 dinyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak diutus melainkan untuk seluruh semesta alam. Dalam surat Sabah 34 ayat 28 dinyatakan bahwa Tuhan mengutus Muhammad untuk seluruh umat manusia, memberi kabar gembira dan peringatan akan dosa, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Juga dalam hadis Bukhari volume 1 dalam kitab syarat bab 56 hadis nomor 429, Nabi Muhammad bersabda,
Tulisnya, semua rasul yang diutus sebelumku hanya berlaku untuk umat bangsanya saja, tapi aku diutus untuk semua umat manusia. Nah, teman-teman, sekarang akan kita lihat dalam kitab suci agama Hindu. Demikian tulis Kompasiana.com. Ada banyak kitab dalam agama Hindu yang diakui sebagai kitab suci mereka. Dari semuanya yang dianggap paling suci adalah kitab Weda. Bila di antara kitab-kitab itu ada yang bertentangan, maka yang harus menjadi rujukan utamanya adalah Weda, yang juga masih terbagi lagi menjadi beberapa kitab. Kitab-kitab lain selain Weda adalah Upanishad seperti Dharma Sastra, Bhagavad Gita, Puranas, dan lain-lain. Ayat-ayat ramalan tentang Nabi Muhammad disebutkan dalam Bahisa Purana dalam Pratisarak Parvat 3 Kan 3 Adhyaya 3 Sloka 10-27. Arya Dharma akan tampil di muka bumi. Agama kebenaran akan memimpin dunia ini. Saya diutus oleh Isya Partama dan pengikut saya adalah orang yang berada di lingkungan itu, yang kepalanya tidak dikucir. Mereka akan memelihara jenggot dan akan mendengarkan wahyu. Mereka akan mendengarkan panggilan sholat atau ajan. Mereka akan memakan apa saja kecuali daging babi. Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak, umbi-umbian, tapi mereka akan suci di medan perang. Mereka akan dipanggil musalaman atau perantara kedamaian. Kalau Anda baca tulisan di atas dengan baik, maka Anda akan melihat bahwa ciri-ciri dari pengikut agama kebenaran yang disebutkan adalah ciri-ciri yang umum terdapat pada umat Islam. Dalam Atharva Veda Book 20 127 Sloka 1-14 disebutkan tentang Kuntu Pustas yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad akan terungkap kemudian. Mantra 1 mengingatkan dan mengatakan ia akan disebut Narasangsa. Nars artinya orang, Sangsa artinya yang terpuji. Kalki Avatar salah satu ramalan tentang Nabi Muhammad yang terkenal, yang juga telah membuat seorang profesor bahasa dari Allahabad University, India, mengajak kepada umat Hindu untuk segera memeluk agama Islam. Adalah terdapatnya sebuah ramalan penting dalam kitab suci Hindu tentang kedatangan yang ditunggu-tunggu dari seorang Kalki Avatar. Ava artinya turun, tar artinya melewati. Jadi arti kata avatar adalah diturunkan atau diutus untuk turun. Kalki Avatar artinya adalah utusan terakhir. Pundit Vait Parkas, sang profesor yang menulis buku berjudul Kalki Avatar, secara terbuka dengan alasan-alasan ilmiah mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Karena menurutnya sebenarnya Nabi Muhammad adalah sosok yang dinantikan sebagai sosok pembaru spiritual dalam agama Hindu. Disebutkan dalam Nas Porspi, Nabi Muhammad dinamalkan dengan nama Kalki Avatar dan Amdinris, sedangkan dalam kitab Puranas disebutkan tentang Kalki Avatar dan kedatangannya di antara ayat-ayat yang menyebutkannya adalah jadi Narasangsa, artinya orang yang terpuji, kata Muhammad. Dalam bahasa Arab juga berarti orang yang terpuji. Jadi Narasangsa dalam bahasa Sanskerta adalah identik dengan Muhammad dalam bahasa Arab. Jadi Narasangsa adalah figur yang sama dengan Nabi Muhammad. Ia akan disebut Kaul Rama, yang bisa berarti pangeran kedamaian dan bisa berarti orang yang pindah atau hijrah. Nabi Muhammad adalah orang atau pangeran kedamaian yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ia akan dilindungi dari musuh yang akan dikalahkannya yang berjumlah 60.090 orang. Jumlah itu adalah sebanyak penduduk Makkah pada masa Muhammad hidup, yaitu sekitar 60.000 orang. Mantra 2 mengatakan ia adalah resi yang naik unta. Ini berarti ia bukan seorang bangsawan India, karena dikatakan dalam Mansuriti 11.202 mengatakan bahwa Brahma tidak boleh menaiki unta atau keledai. Jadi tokoh ini jelas bukan dari golongan Brahmana atau pendeta Hindu tertinggi. Tapi seorang asing, mantra 3 mengatakan ia adalah Maha Risi atau Risi Agung. Ini cocok dengan Nabi Agung umat Islam, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian mantra 4 mengatakan ia adalah Waswereda, artinya orang yang terpuji. Nabi Muhammad yang juga dipanggil dengan nama Ahmad adalah berarti juga orang yang terpuji, yang terjemahannya bahasa Sanskertanya adalah Reb. Beberapa ramalan lainnya dan banyak lagi yang lainnya. Semeton hal ini juga menurut Kompasiana dapat membuka diskusi yang menarik tentang agama Hindu. Kitab suci umat Hindu dan syaratnya, benarkah agama Hindu memang merupakan agama yang diturunkan oleh Allah jauh sebelum Nabi Muhammad lahir? Kalau ya, apakah berarti umat Hindu bisa disebut Muslim? Atau juga bisa disebut Ahlul Kitab? Bagaimana sesungguhnya ajaran agama Hindu itu? Dan sesuaikah dengan ajaran Islam? Bagaimana pendapat Anda sendiri? Demikian tulisan Kompasiana.com. Nah, semeton, mungkin dalam hal ini kita melihat sepintas banyak cocok logi, artinya
dipas-paskan begitu kalau pendapat saya pribadi. Bagaimana pendapat semeton? Jadi mulai dari nama-nama yang diartikan kemudian dicocok-cocokkan dengan arti dari Nabi Muhammad itu yang ditulis oleh Compassionate.com. Semeton, bagi Anda yang memiliki kemampuan jauh lebih mengerti tentang Hindu, silakan memberikan komentarnya di kolom komentar, karena jika apa yang ditulis oleh Compassionate.com ini Muhammad adalah nabi terakhir yang ditunggu umat Hindu, dan terdapat seorang profesor juga, seorang Brahmana yang katanya menyerukan umat Hindu untuk segera masuk Islam, itu perlu memang diberikan pelurusan. Dan silahkan semeton bisa menuliskan sudut pandang semeton yang mampu di kolom komentar. Semeton terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.